أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut sampai saat ini kita masih dapat istiqomah menjalankan syariat agama yang kita anut, yakni agama Islam. Khususnya alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul bermuwajahah bersilaturahmi di Mushola Al-Falah dalam rangka kita menimba ilmu. Mobil khusus menimba ilmu untuk ilmu pemulasaraan jenazah atau mengurusi jenazah dari mulai awal sampai dengan akhir, sehingga insya Allah kita bisa memahami dan suatu saat mungkin kita bisa mempraktekannya. Dan alhamdulillah pada siang hari ini narasumber yakni Bapak Ustadz Pupu Sarifuddin sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau itu dari dompet duafa yang insya Allah dengan ilmu yang beliau sampaikan kita dapat menimbanya dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum dimulai marilah kita ikuti bersama lebih dahulu sambutan prakata dari DKM Mushola Al-Falah yakni Bapak Hasan Fauzi. Tapi sebelumnya marilah kita awali, kita buka acara pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran yakni surat Al-Fatihah. Ala adiniyah wali kulli nikmatin shalahat wa barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah Allah akan memberikan keberkahan keridhaan kepada kita semuanya. Selanjutnya kepada Bapak Hasan Fauzi dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum Bawa cara siapa tadi, Pak? Iya, Pak. Bawa cara siapa? Oh, ini segala puji dan Apa namanya? Iya, namanya. Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan. Bawa cara siapa namanya? Pak Hasan, Pak Hasan. Yang ini bawa cara. Nur Karim. Nur Karim hadirkan kepada kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini sesuai dengan tema yakni pelatihan pemulasaraan atau pengurusan jenazah. Lebih khusus yang kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pupu Sarifuddin yang akan menyampaikan materi ini untuk bisa kita pahami bersama. Kami dari pengurus DKM Mushola Al-Falah Karanggan Permai tentunya berharap semoga segala sesuatunya apa yang disampaikan dari materi ini akan banyak bermanfaat untuk kita semua, khususnya di lingkungan terdekat kita ini, dan mudah-mudahan dapat kita realisasikan dalam kehidupan beragama sebagai perwujudan dari salah satu fardu kifayah. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan atau kealpaan dalam penyelenggaraan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua DKM Al-Falah, Bapak Hasan Fauzi. Selanjutnya marilah kita ikuti dengan hikmat apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Pupu Saripudin. Selanjutnya secara penuh kami serahkan kepada Bapak Pupu Saripudin, kepada beliau kami. Pak, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabnya kurang semangat kan ya? Kayak mau jadi jenazah semua. Tegang ya? Iya. Memang akan jadi jenazah, cuma hari ini enggak semua jadi jenazah. Paling satu orang ntar. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idha, wa qala aidha al mautu ya'ti baghtatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Halatul mukarramun wal muhtaramat, Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Falah khususnya dan peserta pelatihan pengurusan jenazah. Pengurusan ya Pak, Ibu. Kalau pemulasaran jenazah ini bisa kayak Mahfud MD, kita mengsengsarakan lama urusannya. Baru nyebut judulnya aja kita sudah lama urusannya. Apalagi dites satu-satu. Coba pemulasaraan jenazah. Waduh, kalau mama nih agak repot nih. Bapak-bapak juga sama. Yang saya hormati, saya muliakan, mudah-mudahan seluruh jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati DKM atau pengurus Mushola Al-Falah, Bapak Hasan Fauzi, dan juga rekan saya fasilitator ya kegiatan acara ini yang telah menjadi wasilah penghubung ya sejak juga yang saya hormati penata waktu pengatur acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, untuk yang pertama tentu pengenalan dulu ya. Biar kita kalau kenal itu kan enak ya Bu ya. Kenal. Biasa saja sih ketemu. Saya pernah dulu pelatihan ngisi di Indramayu. Pas banget saya ngebesan ke sono. Ustadz Pupu ya ada dompet apa? Masya Allah, ketemu lagi. Gitu, makanya begitu ketemu kan sapanya enaknya, nggak siapa bingung megangin jidat mulu, siapa no orang ya, kayak nggak, wajahnya nggak asing banget. Gue pernah ketemu, oh ternyata di acara pelatihan tuh Bu gitu. Makanya saya memperkenalkan diri supaya tidak menyalahi peribahasa tak kenal maka kenalan Bu. Oh, sayang banget belum kenal, sayang wae domelin sama bini saya urusannya gitu. Jangan ya. Biar nggak tegang ya Bu, tadi kan tegang nih Bu, biar cair suasananya, biar enak. Ya mentang-mentang mau pengurusan jenazah, tegang banget ini. Santai Bu, ya. Itu biar dinikmati ya Bu. Kalau nikmat kan. Baik, Al-Fakir, nama lengkap Pupu Syaripudin, ya. Ya, biasa dipanggil lakonnya Pupu, ya. Ustadz Pupu gitu, atau Pak Amil Pupu. Saya pernah jadi RT juga PRT Pupu. Saya pernah menjadi Ketua Majelis Ulama ya 3 bulan yang lalu saya serahkan karena memang terbentur dengan tugas di lingkungan sebagai amil itu selalu mentok. Baru mau rapat begini, Ustadz ada yang meninggal, ada yang mati lagi, pergi lagi saya begitu. Nah, gitu. Jadi terserah. Nah dipanggil Pak Pupu silakan ya, Pupu Syaripudin ya. Al-Fakir Pupu Syaripudin sejak 2014 sudah masuk
ke dalam tim yang namanya barzah. Apa barzah? Ya, barzah itu bagian pengurusan jenazah dari dompet duafa. Apa itu dompet duafa? Adalah suatu lembaga yang menerima, menyalurkan dan mendistribusikan infak sedekah dari para dermawan, para muhsinin di segala bidang tentunya. Baik itu kesehatan, pendidikan, ya, dan juga kemasyarakatan. Seperti itu. Nah, dompet duafa mempunyai ya divisi namanya barzah. Itu bagian pengurusan jenazah. Fungsional kami, fungsinya yang pertama barzah itu nih ya adalah antar atau menjemput jenazah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka. Dengan apa? Dengan armada ambulan yang kami punya. Dulu hijau, sekarang warnanya pink, tapi bukan lagi kampanye ya dari politik ya. Ya. Nah, daripada saya Pak Ustadz Taufik, sekarang warnanya ungu ya. Tapi bukan dikaitkan dengan salah satu partai dan kandidat ya, Pak Taufik, nggak ada. Itu cuma hanya untuk ya lebih cerah lagi. Kalau hijau begini kayak masuk gelap-gelap, bunyi nguing-nguing tambah serem aja nih. Kalau pink kan enak ya. Tapi tadi kami parkir dulu ke sana. Ah, Pak ini tadi nanya-nanya, siapa nih mobil bolak-balik, siapa yang mati begitu. Bilang nggak harus ada yang meninggal. Ya. Nah, kami punya 10 unit. 10 unit armada ambulan yang terletak di 7 titik di Jabodetabek. Nah, kalau Keranggan, Bekasi apa masuk Bogor apa Jakarta nih? Bekasi ya, perbatasan yang jelas. Tapi bukan tanah sengketa ya, Pak. Ya, tanah hakiki semua, ya. Ini nanti bisa berkonfirmasi koordinasi ya dengan 4 fungsional tugas kami tadi. Pertama, ambil atau jemput jenazah dari rumah sakit. Ini semuanya secara free, bebas biaya. Kalau ada yang memberi infak bersedekah kepada dompet duafa melalui itu, boleh nggak? Boleh. Nanti langsung konfirmasi dengan ya dompet duafa di nomor teleponnya, ya kontak personnya ada. Tinggal kami mau sedekah untuk ya orang tua kami yang telah dibantu pengurusannya oleh barzah, silakan. Ya. Itu ambil jenazah dari rumah sakit. Ini wilayahnya mana zonanya? Jabodetabek. Misalnya meninggal di Bogor, dirawat di sana, dibawa ke rumah duka sini Keranggan, tinggal kontak kami. Kalau memang satu orangnya sudah jadi jenazah. Kalau masih sekarat jangan nelpon kami dulu, Bu. Takutnya kita datang dibangun lagi, makan lagi ntar. Jadi dipastikan sudah meninggal. Namanya ambil atau jemput jenazah dari rumah sakit dibawa ke rumah duka. Itu fungsi dan tugas kami barzah. Bisa dicatat? Free ya, bebas. Misalnya dari rumah sakitnya ke Bekasi atau dibawanya ke rumah dukanya di Bogor bolak-balik, ya boleh. Tuh. Yang kedua adalah antar jenazah dari rumah duka ke pemakaman atau kuburan. Di Keranggan di sini kuburannya, makamnya dekat nggak untuk warga sini? Dekat ya. Kalau ada yang jauh, ya, misalnya dari Keranggan dikuburkan di Bogor, di Pemda sana atau sana saudara sono, itu bisa. Silahkan kontak saya. Kalau memang kesulitan ambulan atau armada untuk membawa jenazah, bisa dipahami nih, Bu? Ya, dari antar jenazah dari rumah duka ke makam. Tuh. Ya. Kemudian zona yang selanjutnya lebih luas lagi. Ya. Yaitu antar jenazah dari rumah duka ke kampung halaman, meliputi dari Jawa dan Lampung. Itu saja yang baru kita bisa jangkau tuh. Jadi di Pulau Jawa, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu bisa. Ya. Misalnya dari sini meninggal di Keranggan, Bekasi, mau dikuburkan di Wonosobo, tafadhol. Mau dikuburkan di Blitar, silahkan. Boleh mengontak kami untuk itu. Jadi itu terkait dengan jenazah ya. Pertama, jemput jenazah dari rumah sakit dibawa pulang ke rumah
duka. Yang kedua, dari rumah duka mau dimakamin, ya dibawa karena memang jauh, boleh ngotak. Gitu. Tapi kalau misalnya cuma 1 kilo itu bisa digotong, gotong. Lebih afdol malah. Langkahnya itu pengurusan jenazah luar biasa, Pak. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa dijelaskan bahwa Jibril alaihissalam pernah ya itu ditegur pada saat perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, bengong. Ya Jibril, ayo ah, gitu. Jibril kan gitu. Kan dulu. Kenapa? Ditanya Rasulullah. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa ya, Imam Asy-Sya'rani, nanti bisa dibuka kitabnya. Bila bisa konfirmasi, bisa tanya sama para asatidz kasihan. Kenapa bengong? Aku berangan-angan ya Rasulullah. Aku ingin jadi apa? Ingin jadi manusia. Sesaat saja, sebentar aja. Salah satunya adalah aku ingin melakukan amal perbuatan yang mulia. Yang kelak di yaumul qiyamah orang ini akan bersama para anbiya syuhada di surganya Allah karena amalan ini. 7 amalan ini. Pengen jadi manusia ada 7 amalannya. Ya, salah satunya dari 7 itu, sebenarnya dari 7 ya. Yang pertama, sholatul khamsu ma'al imam. Yang kedua, ya, i'adatul marid. Yang ketiga, tasbihul janazah. Wasyaqqal ma', ya, dan seterusnya. Nah, salah satu yang 7 amalan yang ingin Jibril pengen jadi manusia bentaran aja. Bapak Ibu, kalau kita ditawarkan sekarang misalnya. Mau jadi manusia apa mau jadi Jibril? Malaikat kan punya nafsu. Kalau hari ini ditawarkan jadi Jibril dah, ya. Sebelum sampai mati ini sisa umur saya nih, mendingan jadi Jibril saya. Iya, karena satu enggak ada nafsu yang disifat, ya. Enggak ada nafsu yang Jibril diterapkan. Jadi hanya tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Enak nggak kayak gitu? Enak. Kita kan yang minta ngebangun subuh susah kan nafsu. Benar nggak? Mau berangkat ke masjid bawa bapak, ya, gerimis hujan, yang maju tangan apa kaki? Tangan apa kaki? Ayo saya tanya. Tangan. Hujan, gerimis. Baru jadi ah, lagi jadi ah. Benar nggak Bu? Nah sekarang kita balik. Udah di masjid, udah di musola, hujan. Ya, selesai sholatnya jamaahnya tuh. Yang mana yang maju? Kaki. Bahkan hampir diangkat kayaknya. Balik ah gua. Buru-buru. Nah, bener nggak? Bener gitu tuh. Itu nafsu yang mengendalikan kita. Nggak terkendali nafsu kita. Makanya kata sahabat, ya Rasulullah kita habis perang Badar nih. Ya, perang lagi ya udah. Karena perang Badar itu kan luar biasa pahalanya. Gitu, syahidnya. Kata Rasulullah, setelah perang Badar, perang dahsyat yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Kita pengen istiqomah bangun sholat malam, betul nggak Bu? Yang nggak kuat nafsu kita mah apa Bu? Mau dingin, bangun kencing bukannya sholat. Tuh. Nah kalau kita pengen saya ditawarkan jadi Jibril, saya mendingan jadi Jibril daripada jadi manusia. Pusing jadi manusia mah, betul nggak Bu? Bener banget. Jibril nggak ada pusingnya Bu, dia tunduk dan patuh taat. Waduh, apalagi ya kita ini sulit ya untuk menahan hawa nafsu kita dalam melakukan kemaksiatan. Nah, salah satu yang Jibril inginkan jadi manusia adalah tashbi'ul janazah. Ngurusin, mengenyangkan proses pengurusan jenazah. Bapak Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Ibu hadir hari ini adalah suatu keistimewaan dan keagungan. Ya, karena memang ingin bisa mengurus jenazah. Betul nggak Bu? Saya tanya, pengen nggak Bu bisa ngurus jenazah? Jenazah siapa Bu? Jenazah kita, keluarga sendiri. Iya, jangan diserahkan sama orang. Bukan orang tua Bu. Ya kalau mati kan nggak butuh orang tua Bu. Kan umurmu kayak kelapa Bu. Betul nggak Bu? Ada yang udah garing waktu kelapa, kagak jatuh-jatuh. Sama manusia udah bongkok banget jalan gitu, kagak mampus orang. Yang masih muda, lagi selfie mati. Makan bakso mati. Banyak tangga saya makan bakso langsung mati Bu. Iya, bakso apa ini makan? Bakso rudal meledak tenggorokan. Atau apa tuh baslok tuh, bakso cilok. Dimakan sama colok-colokannya mati. Tuh umur Bu. Kita pengen ngurus jenazah keluarga kita. Betul nggak Bu? Nah gitu. Nah itu Jibril pengen banget. Nah untuk itu ya kita punya tugas tuh ya. Jadi tugas tadi baca itu
4 hal itu. Jemput jenazah dari rumah sakit, ya, kemudian mengantarkan jenazah dari rumah duka ke pemakaman. Yang terakhir adalah menghantarkan jenazah dari rumah duka ke kampung halaman. Yang terakhir adalah memberikan pelayanan pengurusan, ya, pelatihan pengurusan jenazah. Ini juga kalau dikontak, Bu, kalau dihubungin. Ya kalau enggak, ya bisa nggak ada jamaah. Ini aja yang dihubungin. Saya minta Ustadz, jamaah kasih tahu ya, biar 7:30 tuh informasinya udah masuk. Sehingga selamat-lambatnya jam 8 udah datang. 8:30 baru datang. Mana driver saya baru habis ngisi kajian di kitab udah datang. Saya nyarap juga belum. Gitu. Ustadz gimana? Gitu. Saya baru mau makan uduk. Kajian saya kan soalnya kalau ngisi dari jam pada salat subuh sampai minimal jam 6. Ya, jam 6. Jam 6:30 baru selesai. Untung tadi ya ada kegiatan maulid. Ya kami stop jam 6. Baru saya mau ngambil uduk, driver mobil ambulan udah datang, kita jalan. Cepet banget, saya bilang saya mau ngelenyap dulu. Saya malam habis ngisi acara maulid. Ngantuk pas saya pulang habis 12:30 karena memang kita bersama-sama habaib. Ya Ustaz ngelenyap. Nggak kerasa itu. Tahu udah nyampe lega asik amat. Baru datang ke sini baru ada tukang merebut bang beres-beresin. Iya, Pak Jaka Kak. Ya, repotan nyariin orang main. Allah. Tapi biasanya yang lelet nih, yang agak lambat, yang loli ini emak-emak. Emak-emak yang udah banyakan, bapak-bapak mana. Sedangkan nanti yang akan saya ambil, ya, ini minimal 4 orang yang akan maju ke depan. Supaya bisa mempraktekkan pengurusan jenazah. Saya lihat baru ada 5. Lah siapa yang jadi AUD, ini praktek semua. Emak-emak urusannya. Mau diurusin emak-emak. Kira-kira mama gotong kita mampu nggak? Lo nggak bakalan mampu, berat. Gitu ya. Baik. Ya itu sebagai kata penghantar bisa dipahami nih Bapak Ibu. Nah, baik kita masuk ya ke materi dulu. Ya, selalu setengah jam kita masuk ke materi dulu. Nanti jam 9:30 atau jam 10 kurang kita bisa mulai. Insya Allah jam 11 selesai. Ibu ya. Ya, sebelum zuhur kita sudah selesai. Pengen begitu, Bu. Enak kalau pagi. Kemarin saya ngisi di Tambora, Bu. Lagi hari Kamis. Ya, pelatihan kata habis zuhur, Ustaz. Oke, saya dari RST ya. Dari Rumah Sakit Dua sana, Parung Bogor. Berangkat saya jam 11 sampai saya jam pas 12:30 emang agak macet di Tambora. Jamaahnya belum ada. Mulai jam 2, Bu. Baru pemaparan jam 3 baru selesai. Terusin apa jangan nih? Kalau nggak mau cuma sebatas kayak talim aja. Ya kajian aja, nggak bakalan bisa prakteknya. Terusin Ustaz, sampai jam berapa? 4:30 baru selesai. Ya, karena memang cukup memakan waktu ini. Karena memang kita akan praktekkan seluruhnya. Dari mulai kita mandikan, mengkapani, nyolatan, mengkubur. Kita praktekkan itu, Pak. Kalau nggak begitu nggak bakalan bisa. Betul. Segudang pakai udang-udang udah kayak ban Vespa. Suruh ngurus jenazah. Ya, tapi ada ngurus jenazah. Bukan urusan saya itu mah begitu kata dia. Urusan keluarga. Begitu. Saya punya keluarga. Dibilang ngomong gitu. Gitu. Saya kalau mau ngurus keluarga. Begitu kata Kiai. Bukannya kita nyuruh beliau karena kita lihat ternyata memang belum biasa, Ustaz. Susah. Dan pengurus jenazah itu bukan orang yang ahli kitab. Banyakan. Tapi orang-orang yang biasa, tapi sedikit bermanfaat. Nah, kita ini pengen orang biasa, kita punya ilmu yang bermanfaat, ya. Bisa dipraktekkan. Begitu. Baik. Kita masuk ya ke materi. Ya. Secara ranah fikih, ya, dari sudut pandang 4 mazhab, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Hanafi, bahwa pengurusan jenazah itu secara fardu kifayah ada 4, ya. Bisa dilihat kitab dasar fikih yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i, Safinatun Najah, itu yalzumu lil mayyiti arba'ah, ya. Itu. Ghusluhu, ya, wa kafnuhu, ya, wa sholatuhu wa dafnuhu. Itu ada 4. Jadi kewajiban muslim terhadap jenazah muslim itu yang pertama memandikan. Yang kedua mengkafani atau membungkusnya. Yang ketiga mensolati. Yang keempat memakamkan atau menguburkannya. Bisa dipahami, Pak? Sama ini ya semua. Semua ranah fikih dari sudut pandang 4 mazhab sepakat bahwa kewajiban jenazah orang muslim terhadap muslim, ya, ini 4 wajib. Oke. Hukumnya fardu apa? 4 ini? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah, Bapak Ibu?
fardu kifayah itu ada suatu kewajiban hukum secara syariat Islam yang apabila dikerjakan oleh sebagian orang, beberapa orang, ya gugur yang lainnya sudah tidak mempunyai kewajiban. Tetapi ingat, jika 4 hal ini tidak dikerjakan, ya tidak dilaksanakan, maka satu kampung, satu daerah, satu tempat, satu wilayah kena dosa ini. Karena wajib itu perkara yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka menjadi sebuah dosa. Nah, sekarang saya tanya, untuk bisa mengurus jenazah, ya, yang merupakan fardu kifayah, kira-kira ilmunya belajarnya fardu apa? Fardu ain, Bapak Ibu. Mau bagaimana kita ngurus jenazah orang kagak tahu ilmunya? Sini gue yang mandiin. Tahu tadi mau didorong-dorong tuh jenazah, dibawa kemana? Steam sama dia, Bu. Udah badai lulusannya. Iya. Atau bungkus panjang amat bungkusannya, kagak tahu ilmunya. Nah, ini belajar nih fardu ain nih. Nah, hari ini kita, Bu, nih menggugurkan kewajiban kita belajar ilmu mengurus jenazah. Hasilnya mah Allah yang nanti tentukan. Ini bisa jadi nggak berani semua, Bu, atau bisa semua nanti. Bener. Saya di Bilabong, ya Bilabong Bogor, itu setiap blok itu setiap blok pengen punya 1 petugas atau 2 petugas, minimal 1 3. Karena nggak mereka apa? Untuk mempermudah, gitu. Akhirnya pelatihan, alhamdulillah, Bu. Hasilnya Allah kasih tahu, 1 kali pelatihan, 2 kali pelatihan, ada yang meninggal, ya. Itu nggak tahu saya itu. Habis pelatihan seminggu, ada yang meninggal seminggu. Itu karena memang ada yang bisa. Ini saya bilang ada yang doa ya, ada yang doa suruh mati ya, enggak Ustaz. Gitu. Kali udah pada bisa lu doain tangga lu biar mati, dia mati sendiri Ustaz gitu. Oh ternyata. Nah, karena memang baru sekali pelatihan saya dikontak, Ustaz pandu saya liatin ya. Oke, saya bilang, top. Ustaz begini nggak? Oke, langsung bisa. Kita pengen ntar ini bisa nih semua, mantap kan Bu ya? Oke, tuh. Ya. Jadi pastikan ya bisa memandikan. Nah, sekarang masuk ke syarat wajib jenazah yang dimandikan. Pertama, jenazah dipastikan beragama muslim. Jadi jenazah yang wajib dimandikan oleh seorang muslim adalah jenazahnya muslim. Muslim yang bagaimana, Pak? Saya tanya. Muslim yang bagaimana? Islam orang bagaimana? Apakah yang taat doang? Yang rajin ke musola mulu? Yang rajin ngaji mulu? Giliran yang preman kagak dimatiin? Kagak dimandiin? Ibu, Bapak, di dalam kitab Al-Usfuriyah itu dijelaskan pernah ada orang sekampung nggak mau ngurusin jenazah sampai Nabi Musa alaihissalam dipanggil sama Allah, ya Musa, sini engkau, ta'aluna, kesini engkau, kata Allah. Musa dengan segera menemui Allah. Di dalam kitab Al-Usfuriyah dilihat. Untuk apa? Aku tugaskan engkau mengurus jenazah waliku. Apa itu wali? Apa itu wali, Bu? Kekasihnya Allah. Di mana itu ya Rob? Kata Musa. Di kampung sebelah, dan itu jenazah dibuang di tempat sampah. Masya Allah. Kaget Musa. Atau wali mau ditaruh di tempat sampah, ini wali songong kali ya? Begitu. Betul emang wali songong. Ntar engkau akan tahu kenapa sebabnya dibuang di tempat sampah. Yang jelas, aku tugaskan engkau memandikan, mengkapani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah itu. Dan ajak mereka. Di mana tuh? Akhirnya Musa diberi petunjuk oleh Allah sampai ke suatu tempat di mana kampung itu, wilayah itu telah membuang jenazahnya walinya Allah di sampah. Singkat cerita, sampai Musa bertanya kepada kaum itu, kampung itu di Keranggan, Bekasi, gitu. Ya. Bapak Ibu, itu kenapa jenazah dibuang di tempat sampah? Apa jawab mereka? Wahai Musa, Nabi Allah, ini jenazah orang Islam, betul Islam, tapi kefasikannya luar biasa. Kenapa emang? Nyebelin banget. Waduh, orang ngaji, baru-baru ngaji. Ya, benci sama orang ngaji. Sama ustadz rada gedeng. Ngomong apa sih ustadz? Gompret banget dengerinnya begitu. Ada nggak di sini kira-kira? Nah, kalau enggak kita lemparkan di tempat sampah. Jangan-jangan dia wali ya. Wali songong. Ya. Ya. Akhirnya Musa bertanya, apa gerangan dengan jenazah ini? Sehingga engkau dia tahu engkau Islam, dia tahu identitasnya Islam, tapi engkau nggak mau ngurus. Apa kata orang sekampung? Ya Allah nih Ustadz, nih orang bikin kesel. Perilakunya nggak nyenengin, omongannya nyakitin. Punya motor
motornya dibobok, digerung-gerungin, enak banget gitu. Orang-orang ngaji dia mah diskotik, gitu. Pokoknya kita udah empret sama lagunya, begitu. Makanya kita putus kan ogah ngurus jenazah, karena yang ahli maksiat, begitu. Akhirnya Musa bermunajat pada Allah, ya Rob, betulkah ini orang sezolim dan semaksiatnya sehingga dibuang? Kata Allah apa? Betul ya Musa. Mereka telah membuang karena memang secara zohir orang agak ada pahalanya dah. Boro-boro manfaat mah. Ada juga pusing dah. Sampah masih mending kali bisa didaur ulang. Ini orang daur ulang bagaimana nih? Aduh, pusing dah. Gitu. Dia maksiat ya. Akhirnya bertanya, lalu kenapa engkau memberikan tugas kepadaku untuk memandikan, mengkapani, menyolatkan dan menguburkannya dan mengajak mereka? Musa, yang maha tahu aku, kata Allah. Jadi maha tahu siapa, Bu? Kalau sini ada yang tahu? Ada yang maha tahu nggak? Nggak ada. Kalau ada yang so tahu ada ya? Yang kepo tuh, ya orang bawa ini nanya, orang mau kemana nanya mulu. Aduh, sudah kepo banget, pengen tahu mulu. Ya gitu. Banyak gitu. Nah, Allah maha tahu. Apa yang engkau tahu sehingga engkau mengangkatnya sebagai wali Allah, sedangkan derajat secara fisik dibuang di tempat sampah? Apa kata Allah? Ya Musa, ini orang melakukan maksiat 3 hal. Bukan karena 4 hal. Apa itu 3 hal yang mengangkat orang jadi mulia di sisi Allah? Yang pertama, jika maksiat yang dilakukannya adalah hanya sebatas dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, kemudian dia bertobat kepadaku, maka ampunanku lebih sangat terbuka. Bu, kita melakukan maksiat karena apa, Bu? Karena nafsu. Yang kedua, ini orang melakukan maksiat karena temennya. Ya. Jadi ini orang pengen sholat, cuman temennya banyak kan orang yang kagak sholat. Di sini kan sama banyak kan nih yang seperti itu. Makanya Bu kalau nyariin orang siapa temennya, lihat dulu. Nah kita pun kalau mau berteman, cari teman yang menunjukkan kita kepada ketaatan agar orang tahu, wah ini temannya bagus. Insya Allah menjadi bagus. Ya Bu. Yang ketiga, dosa yang dihembuskan oleh syaitan. 3 dosa yang jika disebabkan 3 hal ini, siapapun yang bertobat sebelum akhir hayatnya, maka menjadi penutup kebaikan buatnya. Dia minta sama aku, ya Allah, ya Rob, mohon ampun saya atas dosa-dosa saya. Saya nggak ngaji, saya sholat bentang-bentong, sholat asar, kadang-kadang ya, zuhurnya maghrib enggak, isanya saya baru sholat, itu jam 2, mendusin saya. Begitu. Ya. Kemudian, ya Allah, saya punya teman nggak mau ngajak saya, itu dia. Saya minta ampun ya Allah sebelum engkau cabut ini tuh. Dan yang ketiga, syaitan ini selalu menggodaku ya Allah. Terus kata Musa, apa yang 4 orang yang tidak akan susah untuk mendapatkan ampunan Allah dengan maksiatnya? Apa Bapak Ibu? Ya, kesombongan. Nah maka siapapun yang pernah punya dosa, siapapun banyak salah, kalau 3 sebabnya ini ampunan Allah lebih luas. Tapi kalau sudah kesombongan, gue nggak mau ibadah, gue mau apa nih? Gue mau udah kaya, itu sombong. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Akhirnya Musa ngajak kepada warga itu untuk memandikan, mengkapani, menyolatkan. Jadi kalau misalnya Muslim Bapak Ibu, seapapun seburuknya di sini nih, kita tetap urus. Jelas ya? Nah, oke. Yang kedua, adanya jasad meski hanya sepotong. Adanya bagian tubuh. Emang ada? Ada nggak kira-kira? Ada. Saya pernah ngurusin jenazah, ya, 3 hari berturut-turut Bu. Palanya dulu baru ketemu. Ini kakinya kemana? Pergi kata kondangan. Ah masa? Ternyata baru ketemu. Ya. Ntar kakinya baru ketemu ini. Kayak gitu. Entah tangan-tangannya. 3 kali saya 3 hari berturut-turut. Nggak jadi masalah. Ya, jasadnya masih utuh. Ya masih ada. Atau hanya sebagian saja bisa diurus. Gitu. Nanti kita prakteknya nggak akan berspekulasi ke situ, Ustaz. Ya, ntar ada 1 orang kaki dibuntungin lagi nih, bagaimana kan? Enggak, ya. Kita hanya praktekkan bagaimana nanti kalau misalnya tidak ada, paling gitu. Pastikan tubuhnya ada. Saya tanya Bu, kembali lagi ke atas. Kalau ada jenazah, kita dimandi, sebaliknya kita dimandi ini orang muslim. Ada orang non muslim mau ikut memandiin, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Jadi ikut mandiin, ya. Pegang-pegang. Kan perilakunya mah enggak itu, boleh gitu.
Oke ya, boleh diikut. Terus kalau kita sama non muslim mandiin boleh nggak? Kalau sendal kita mandiin doang nggak salah bu, ya. Tapi menyolatkan nggak boleh kalau bukan di muslim. Mandi misalnya mandi kotor banget mandi nih, kampung silakan mandi. Bungkus juga boleh, ya. Tapi nyolatin, ya, itu urusan kesalahan. Oke. Kemudian yang ketiga dipastikan meninggal dunia. Ya iya kalau masih sekarat jangan dimandiin dulu. Lu main mandiin mulu, ya. Jangan, ya. Pastikan sudah meninggal. Nah, nanti kita praktekkan ya. Bagaimana memastikan orang sudah meninggal apa belum nih? Betul nggak? Secara teknis, Bu, kalau kita belum bisa mengetahuinya, ini jasad sudah meninggal, ya pastikan ke rumah sakit, Bu. Karena lebih canggih alatnya. Nah, kalau kita nih, udah punya ilmu dari pelatihan ini, sebenarnya ada dua cara untuk memastikan sudah meninggal. Yang pertama adalah membuka kelopak matanya. Kalau dia merem, ya. Kalau misalnya merem, kita buka, pegang bola hitamnya. Kalau ada gerakan ini belum nyampe aja bu, udah belum nyentuh aja udah goyang mata kita. Jadi rasanya sendiri dah. Goyang. Kalau masih ada goyang, itu belum habis bu. Kalau sudah meninggal, diam bu dia. Hitamnya itu dipegang. Jelas? Nah, yang kedua, ambil cermin. Apa cermin? Ya, kalau kamu jangan nyariin cermin, nyariin kaca yang dipecahin, cermin itu kaca kecil. Ya. HP aja deh, Bu. Ini kan kaca nih. Ya, kalau yang kacanya nggak pakai kategori, tutupkan. Berapa lamanya? Minimal 5 menit. Ya, kalau diangkat ada uap putih, itu masih ada ruh. Napas. Kullu nafsin dha'iqatul. Kalau napas sudah nggak ada. Nah, kalau udah nggak ada tuh, udah nggak ada putih. Pasti itu. Terus kalian ketiganya, Bu. Sekarang yang ketiganya diambil sama orang, diambil angka pertama. Ketok, najutnya dipegang. Orang tabrakan. Nah, itu nggak berak nih. Ya. Ada yang udah kita ambil angka ini udah pasti udah nggak gerak, udah nggak. Mana yang diambil? Ya, mana yang diambil? Ini 2. Kalau gerak ini masih gerak, itu hanya sisa Bu, rasa sakit bukan ruh. Kalau sudah nggak bergerak. Sisa rasa sakit dari sakaratul maut. Nabi Isa alaihissalam pernah diminta untuk menghidupkan orang yang sudah mati 1000 tahun yang lalu. Ya Musa, sebagai mukjizatmu, engkau sebagai Nabi Allah, utusan Allah, tunjukkan mukjizatmu, engkau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Apa kata Musa? Silakan engkau tunjuk. Mana kuburan yang akan aku hidupkan? Ditunjukin sama orang, kaumnya Musa, kaumnya Isa. Nih kuburannya. Begitu jalan kuburan, siapa nih? Tuh kagak jelas. Ya, cuma ada pohon doang kecil. Orang susah mati kan gitu, Pak. Apalagi udah lama. Ya. Akhirnya Musa sampai ternyata begitu Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, aku izin untuk menghidupkan. Silahkan kata Allah, tanya sama jenazahnya, mau nggak dihidupin? Akhirnya Musa bermunajat dengan mengucapkan kalimat Bismillah, diizin. Wahai Fulan bin Fulan yang ada di bawah sini, aku izin untuk menghidupkan engkau kembali dengan sempurna ketubuhan atas izin Allah. Apa kata dalam kubur? Musa, jangan. Oh, enggak, aku hidup lagi. Oh, enggak, aku mau tenang sini udah. Kenapa kata Musa bertanya? Karena memang aku hanya menunjukkan, ya, menunjukkan mukjizatnya Allah, kekuasaan Allah. Iya, tapi bilang aja. Nah, untuk itu Musa bermunajat, ya Musa, dengarkan apa yang disebut di jenazah dalam kubur ini. Akhirnya jenazah itu, dengarkan nih. Ini orang nggak mau aku hidupkan nih. Tapi bisa sebenarnya aku hidupkan, tapi nggak mau mereka. Bengong. Ya, kayak ibu-ibu pada bengong tuh. Pengen dengerin cerita apa udah kan? Iya kan, kok bisa ya? Gitu, nggak mau orang dihidupin. Kalau kita dihidupin lagi mau nggak, Bu? Kita nih, suami kita nih, suami ibu dah, atau ibu istri, bapak istrinya. Kira-kira begitu meninggal, pagi ditangisin hidup lagi, girang nggak, Bu? Seneng nggak? Kalau bapak-bapak bisa jadi, Bu, ibu mati nih, ibu hidup lagi, itu kesel, Bu, karena udah ada janda yang tungguin. Betul, Bu? Makanya kan ada hadis Nabi, siapa yang suaminya ridho atas meninggal istrinya, maka istrinya masuk surga. Dia pengen istri masuk surga, dia kawin lagi gitu. Nah, gitu. Ayo. Kita senang pasti kalau ada yang hidup lagi. Ternyata orang yang sudah mati habis napasnya dihidupin lagi, nggak ada yang mau, Ibu, Bapak. Itu orang ternyata berapa? 1000 tahun yang lalu sudah wafat, sudah mati. Mau dihidupkan sama Musa enggak mau. Karena apa? Kenapa enggak mau dihidupkan ya Fulan? Musa 1000 tahun wafatku, aku rasakan sakaratul maut sampai di alam kubur masih terasa. Subhanallah.
Merinding dulu Ibu. Bayangkan Rasulullah, kekasihnya Allah. Ketika napas sedang di dada Rasulullah, keluar keringat dingin. Kemudian meringis. Ditanya sama malakatul maut, "Ya Rasulullah, kenapa engkau nangis? Adakah rasa sakit?" Luar biasa kata Allah. Sakit Rasulullah yang dijamin surga. Kita kapan masuk surga? Lo tahu amat bingung. Ya kan? Ini kadang-kadang kalau kita kan ngurang loh, kagak sembayang-bayang loh, kagak ke musal. Dia bakalnya ahli neraka loh. Emang neraka punya emak loh. Udah enak aja nggak? Ya Rasulullah yang bilang sakit. Maka dijelaskan di dalam kitab Al-Azkar. Serendah-rendahnya, sekecil-kecilnya rasa sakit pada saat sakaratul maut bagi orang yang beriman, yang bertakwa adalah seperti kawat berduri dimasukkan ke mulut, kemudian sampai perut ditarik-tarik. Bagaimana rasa sakitnya? Bapak Ibu, silakan pegang bibir. Bibir, pegang. Ayo silakan. Ayo, pegang bibir Pak. Pegang. Tarik Pak, tarik Pak. Tarik. Kalau enggak saya yang narik nih. Sakit nggak? Sakit. Jangankan bibir. Bulu mata betul. Itu sakaratul maut, sakitnya luar. Nah, maka akan ada gerak-gerakan. Orang ketabrak mobil mana tuh? Saya bilang, saya pegang mata. Ini udah habis. Kata si RT bagaimana? Ustadz mentang-mentang pengurus jenazah pengen buru-buru mati mulu. Iya, betul udah mati. Lu bawa ke rumah sakit. Kalau emang lu nggak percaya. Ternyata belum sampai rumah sakit, itu sudah habis. Rumah sakit, orang udah meninggal, bawa ke sini, marah-marahin. Agak percaya sama gue sih. Bukannya gue nyari job, gue biasa ngurusin jenazah. Bukan. Gue cuma hanya datang ke dasar ada dokter, itu udah meninggal tuh pegang matanya. Itu masih bergerak, masih begini. Itu rasa sakit. Bagaimana kalau rasa sakit? Orang puun kampung gede banget ditabrak, kemudian dia kenceng, kepalanya pecah, gini. Begitu udah habis ininya, apa sudah nggak ada, tangan masih begini. Nah, sakit minta ampun. Itu yang tabrakan. Yang nggak tabrakannya sama juga duri dimasukkan ke kawat, tarik-tarik. Makanya Musa nggak mau, ya. Itu orang di penegang nggak mau. Ibu, sakit. Jelas ya? Ya, dipastikan sudah nih. Tinggal itu nanti kita pakai. Yang selanjutnya ada mahramnya. Mahram ini, Bapak Ibu, mahram yang dimaksud di dalam ranah fikih ini sesama jenis. Jadi memandikan jenazah itu afdolnya sesama jenis. Kalau ada yang berbeda jenis hanya satu. Suami boleh dimandikan oleh perempuan hanya istrinya saja. Anak perempuannya tidak ikut, apalagi kalau sudah balik. Jelas? Nggak boleh. Kan kita ada kehidupan khusus dan ada kehidupan umum. Kehidupan khusus boleh nggak Bu? Kita punya anak perawan yang sudah balik, kemudian bapaknya main masuk sembarangan ke kamar, boleh nggak? Haram, nggak boleh. Walaupun anak sendiri, karena diatur, Islam itu mengatur. Nah begitu mengurus jenazah, afdoliyahnya adalah laki-laki sama laki-laki yang lurus. Perempuan yang afdol yang ngurus perempuan. Kalau toh ada perempuan diurus sama laki-laki hanya satu laki-laki, yaitu suaminya. Bapak nggak boleh, karena ada batasan. Begitupun sebaliknya. Nah sekarang saya tanya, bapak-bapak yang meninggal, ya istrinya 2, boleh nggak ngurus? Boleh nggak ngurus? Dua-duanya boleh nggak? Boleh. Yang penting di ruang mandian jangan pada berantem, boleh. Berantem, gara-gara lu sih mati, lu, gitu. Jangan. Ntar bukannya mandi, main getok-getokan sama gayung. Lu sih lu. Boleh ya, itu begitu, ya. Boleh. Jadi dua-duanya boleh. Tapi kalau sudah ditalak jangan. Ya, rumah Saidah jangan. Jelas Bu Ibu ya? Gitu. Jelas ya? Nah, pertanyaannya. Ada bencong atau banci? Bener nggak, Bu? Orang lagunya ahai gitu. Ah, gitu. Lebay banget gitu. Ngomongnya udah perempuan, Bu. Assalamualaikum Ibu. Udah dia laki-laki itu laki. Kita lihat jenis kelaminnya. Pokoknya montok banget, mulus banget. Kan kalau kadang orang gampang montok, Bu. Ada suntik putih. Pokoknya ada bisa mengembangkan payudara laki-laki bisa kayak perempuan, ada. Kalau dia jenis kelaminnya nih, alat kelaminnya laki-laki, maka yang ngurus laki-laki. Ya, tafadhol Bapak. Ya, bisa Ibu dipahamin? Iya. Kalau lagi banci, bencong mau banci beda nggak? Kalau banci mah sebenarnya perempuan, tapi gayanya kayak laki, ada. Nah, sekarang kan transgender banyak kan begitu Bu. LGBT itu sedang mengumpulkan komunitas seperti itu Bu. Hati-hati ya Bu.
Ya, jadi anak nggak boleh sembarang sendiri, bergaul juga hati-hati. Perhatikan, karena memang sudah transgender masuk ke usia-usia pelajar. Masuk. Ya, LGBT itu sudah masuk. Nah, bagaimana kalau yang meninggal seperti orang-orang? Tapi muslim. Tapi kelihatannya kayak perempuan. Lihat tulisannya. Kalau emang ahai, tapi tahun-tahunnya di bawahnya adalah lonceng, nah ini laki. Bapak urus, Pak. Tapi kalau misalnya gagal gini toto perempuan yang urus. Jelas? Oke. Jadi kalau ada mahram dari keluarga, yang afdolnya hanyalah istri atau suami. Oke, next. Nah, adab memandikan. Bu, ini kita lagi belajar ilmu memandikan ya? Ya kan? Baru pertama. Nah, sebelum ilmu adab dulu, Bu. Yang pertama, adab memandikan itu mampu menjalani tugas dengan memandikan. Mampu menjalani tugas memandikan. Apa itu mampu? Bagus. Ya, pertama tidak meratap. Misalnya istri mengikut, saya ikut Pak Ustaz, kan boleh saya. Iya silahkan, tapi jangan orang-orang mandiin dia menangis mulu dalam. Gitu. Bisa? Ada lagi. Bapak ikut. Bapak-bapak saya ikut memandikan suami saya, silahkan. Tapi begitu baru ngeliat jenazah suaminya, dipingsan lama di situ. Jangan dah. Repot ya. Gitu. Atau ada keluarga laki-lakinya udah datang, kita tungguin mulu. Meninggalnya di Bogor, tungguin di mana? Dari mana kira-kira? Jangan jauh-jauh dari Bekasi gitu. Datang kirain ngebantuin mandi, dia pingsan situ. Namain kerjaan aja, jangan. Yang mampu, gitu kan. Nah, di sini saya kasih gambar nih ya. Ya. Ini ada 4. Apakah mandi cukup 4 orang? Sebanyak-banyaknya boleh. Yang penting satu jenis, laki-laki semua. Kalau ada perempuan satu-satunya istri boleh. Kenapa saya pakai yang minimal 4? Dari 4 orang ini enggak semuanya berani. Setengah. Dari orang ini berani di dalam dirinya, setengah berani, setengah takut. Bener nih. Bener nggak? Iya, sama saya begitu dulu. Beneran ya? Aduh, takut juga. Bener. Ini juga sama setengah nih. Setengah sama setengah jadi berapa, Pak? Jadi 1. Kira-kira kalau 1 doang, kira-kira dia hilang keberanian, tinggal setengah, kira-kira dia tinggal pergi apa dimandiin? Kabur. Lu pada pergi sih. Nah, ini sama setengah-setengah. Dari 1. Kalau ada 1-1, kira-kira mantap nggak? Berdua pasti beres, Pak. Ya, ataupun ya minimal 2 terus gitu. Ini biar syukur-syukur mandi berani semua dah tuh, hilang rasa takutnya. Oh, ternyata enak memandikan bener ya. Enaknya kenapa, Pak? Oh, enaknya kagak bakalan protes siapa juga dia. Iya, saya pernah mandiin, Pak. Wuduh. Orangnya di kampung masalah utang paling galak dah. Sama saya juga paling berani. Ngaji, Bro, saya ngaji sini, Bro. Ah, Ustad, nyuruh gua ngaji, emang lu bener banget begitu loh ngomong. Astagfirullahaladzim. Galak lah pokoknya. Ngeri gitu. Begitu mati mah, Pak, agak ngelawan dia. Kagak protes. Nah, tuh, enak ternyata mandiin. Berani jadinya itu saya tuh. Nah, oke. Yang kedua, masih ada hubungan mahram. Itu tadi ya, kalau ada keluarga laki-laki semuanya. Boleh keluarga. Kalau tidak ada laki-laki, ya. Gitu. Terus ya, berjiwa bersih. Apa sih bersih? Ikhlas. Dan itu ada, ya. Berjiwa bersih itu ya. Tidak pandang-pandang itu jenazah model kayak apa. Jangan nanya-nanya. Misalnya itu dapat petugas nih di sini nih, habis latihan. Habis latihan seminggu ada yang meninggal. Dia nanya, jenazahnya bagaimana? Normal apa kagak? Sakit pula, udah bengkak, pecah lagi. Enggak gitu. Jangan. Itu urusin aja udah. Bagaimana gitu? Udah kewajiban tuh. Jangan pala pilih maksudnya. Ini pala pilih. Siapa nih yang rajin ke musola? Nah, gue banget dah orang rajin ke musola mah. Jangan salah, Pak. Rajin ke musola juga mati itu kaparoh. Bisa jadi dia yang rajin sholat kaparoh. Kematiannya, kotorannya lebih banyak dari yang maksiat kita secara jual. Bisa jadi. Saya pernah mandi jenazah 3 jam. Kenapa? Karena kotorannya belum bisa keluar terus. Ambil saya sampai teman saya, asisten saya, Ustaz saya ngasih lu ya minum dulu. Wah lu sempet-sempetnya minum, saya bilang gitu. Tenggorokan kering, saya nahan mulu katanya. Nahan apa? Nahan mungkek. Aduh. Emang apa? Yang keluar bukannya kuning katanya. Hijau. Ya coklat. 7 rupa, 7 bau rasanya begitu. Nggak ada wangi bisa ya, iya kotoran. Gitu. Ini saya tinggalin. Ya. Saya ajak bertiga, yang 2 hilang semua beraninya gara-gara itu doang. Saya sendiri. Udah rapi Ustaz, nanya lagi lu, saya bilang gitu. Iya kalau udah rapi saya mau, katanya ngebungkus mah gampang kan begitu. Yang paling berat ini, ya. Oke. Gitu ya. Masih ada hubungan. Yang ketiga berjiwa hati ikhlas. Tahu ikhlas? Tahu ikhlas semata-mata sepenuhnya kepada Allah. Jangan
ada sedikit pun karena dunia. Jelas ya Pak? Gitu. Oke, ini mandiin tetangga, ya laki-laki. Gue mau pokoknya, biar kalau dia mati, gue yang mandiin. Emang apa? Iya kan kalau lakinya mati kan istrinya jadi janda. Gue deketin. Ternyata mau CLBK. Mungkin lakinya mati, kurang ajar. Oke. Yang selanjutnya dimandikan di ruang tertutup. Di ruang tertutup ya Bapak Ibu, ya jangan ngablak ya. Jangan ngablak mandinya. Ini tentang perhatian ngablak, mandinya ngablak. Jangan kayak gitu. Ya. Nah, selanjutnya nih. Nah, ini. Nanti ini secara apa ya? Secara teori. Ya. Selanjutnya niat memandikan. Ini lafaz ya. Lafaz. Ya kalimat niat. Nawaitul ghusla adaan ahadal maid. Ini dalam kitab Safinatun Najah syarah I'anatul Talib menjelaskan niatnya, lafaznya seperti ini. Terus sekarang kalau saya tanya nggak bisa niatnya, gue lupa niatnya, aku kagak jadi ya mandiin. Lupa niatnya, niatnya di mana? Tahu di buku soalnya gue catatnya bukunya mainin anak gue tempel-tempelin sama gambar tempel, lupa. Aduh kagak jadi keluar lagi dari tempat mandian. Kalau nggak bisa lafaz niatnya, lihat kan dalam hati. Saya niat karena Allah untuk memandikan jenazah, udah beres begitu. Iya, ini baca nyariin buku dulu lama. Nawaitul ghusla. Wah, emang anak TK, niat mah di hati. Muqtarinan biqalbi. Ya, bersama hati udah jelas. Wudu niatnya di mana, Bu? Wudu niatnya di mana? Pada saat membasuh muka, saya niat berwudu karena Allah. Udah tuh. Lafaznya lebih lengkap. Nawaitul wudu wa rabbil alamin. Nah, siapanya itu. Kalau enggak lafaznya pakai langsung niat. Jadi wudhu niatnya pada saat membasuh muka. Terus kalau pada niatnya baru saat membasuh tangan diulang lagi nggak? Diulang, nggak niat berarti. Kan tertib itu. Sama sholat. Lapatnya sholat zuhur usolli pada zuhri arba rakaatin. Ya, lupa lapatnya. Ya, diulang lagi. Ulang lagi silakan. Tapi kalau sudah Allah niat saya sholat zuhur udah masuk. Paham? Oke. Ini lafaznya. Nah, yang selanjutnya sebelum dimandikan, dipejamkan matanya. Jenazah. Emang ada yang melotot? Ada. Kalau ada yang melotot mulu, dipejamin bagaimana? Ada yang susah nggak? Ada orang yang tidur biasa melotot. Nah, kalau misalnya emang melotot, biasa tidak melotot, atau memang biasa melek terus, ini ada doanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baca satu kali, abdulnya. Masih melotot-melotot juga. 2 kali baca. Ketiga kali. Nutup apa marem? Mending amat ciluk bah dia. Ya, lanjutkan saja kalau masih melotot. Jelas ya? Yang penting tadi bola matanya hitamnya tidak bergerak. Napas sudah. Oke. Nah, ini niatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak hafal, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tutupkan. Insyaallah. Niatkan hati ikhlas. Lanjut. Nah, niat wudukan jenazah. Di dalam kitab Safinatun Najah dan kitab Syarah I'anatul Talibin, Rasulullah ini pernah memandikan Ummu Atiyah, ya. Itu diperintahkan wudukan dia atau mulai dari yang kanan. Dua versi ini. Boleh diwudukan, boleh dimandikan. Terserah mau pakai paham yang mana. Bisa pahamin? Oke ya. Jadi mau diwudukan mau tidak diwudukan, memandikan jenazah boleh. Kalau mau pakai niat wudu ini niat. Mau pakai yang paham diwudukan. Nanti kita praktekkan wudu ini. Oke, ini niat wudu. Nawaitul wudu alihadal. Atau saya niat mewudukan ini jenazah karena Allah. Udah. Next. Terus. Nah, kewajiban mengkafani. Setelah dimandikan, mengkafani. Baik, sebelum mengkafani, Bapak Ibu tadi kita kan memandikan ya. Ya. Di antaranya ada ruang tertutup. Kalau mandi nama apa, Bu? Mandi nama apa? Ya, sama air. Adakah jenazah yang nggak dimandikan? Banyak. Yang pertama apa? Mati syahid. Nggak usah dimandikan mati syahid mah. Misal perang, Belanda nyerang lagi sama kita, mau ngambil apa sekarang kira-kira? Ambil apa sekarang? Kita udah ambil semua, udah ambil Cina. Tinggal punya apa? Ya, dia mau ngambil negeri ini, mau diambil semuanya mereka. Semua mereka kaum kufar dari dulu, mereka yang mengambil hak muslimin. Perang kita kan, tutup mati tutup. Nah, RT mati tembak. DKM nggak mati, dia ada di belakang musola.
Yang nyumpat orang maju, dia pulang. Nah, yang mati tertembak dengan orang kafir perang itu enggak harus mandi. Oke ya, yang tadi. Kemudian orang yang terbakar. 90% atau 80% kalau dimandiin nggak bisa mandi, malah merusak tubuhnya. Saya pernah satu pasangan suami istri itu gosong 90%. Itu siapa dia? Tukang apa itu? BBM lingkungan. Jadi dia nuangin, suami lagi nuangin, istrinya bakar sampah. Oh, gubur semua, nyamber ke suaminya, seret dan kan anak kecekan. Dipeluk sama istri jadi tolong. Dua-duanya terbakar. Dan kejadiannya itu adalah menjelang maghrib. Teman saya, Ustaz bagaimana? Bagaimana? Bapak saya meninggal di tempat. Sedangkan jenazahnya semuanya gosong semua. Ustaz, kita nyiapin air mandiin apa ya? Saya jelasin. Enggak semua jenazah bisa dimandiin, Ibu. Ini jenazah gosong semua. Saya pegang ke bawah kulitnya. Sangit. Kira-kira kalau dimandiin jadi apa? Jadi kopi luwak. Lah iya. Ya gosong semua. Bener nggak? Ya iya. Lu sekarang mau. Dia maksa tuh. Ustaz biar bagaimana kemandiin. Kira-kira kalau dimandiin. Bapak Ibu, kita pernah kena api dikit. Tuh melembung tuh ya. Itu kalau dipocel, kena air rasanya gimana? Sakitnya di mana? Ya di tempat sini, bukan di sini. Kalau di sini mau disakitin sama suami, Bu. Ya, sakitnya di luka. Perih. Jenazah pun begitu, Bu. Makanya nih di dalam kitab ya Riyadul Badi'ah, kalau mandiin jenazah itu, airnya sebenarnya jangan langsung jatuhnya. Ditahan dulu. Kalau langsung jebur-jebur, jatuhnya air saja kalau mau didengarkan teriakannya orang yang dimandiin. Ya, itu yang normal tuh, yang nggak luka. Itu teriakannya bisa memecahkan gendang telinga kita, Bu. Bagaimana teriaknya? Itu tergantung dia teriaknya sini. Ya, makanya kalau teriak, Bu, jangan kayak di konten-konten tuh teriak jorok-jorok, kagetin. Dur. Kontrol gitu apa? Monyet, jangan begitu. Teriakan itu kencang-kencang dia akan teriak. Sebenarnya teriak, Bu. Cuman nggak diperdengarkan teriakan. Kalau diperdengarkan teriakan jenazah atau orang yang pada saat sakaratul maut atau sakitnya jenazahnya sisa sakaratul maut, bahkan jatuhnya air ke tubuh jenazah, itu seperti bom nuklir jatuh di samping kita. Pecah genang telinga. Mending kalau cuma pecah doang. Jadi bubuk, nggak diperdengarkan. Ngeri makanya. Ya. Jadi jenazah itu nggak selamanya berikan. Jadi kalau nggak dimandiin diapain? Ditayamumkan. Saya tayamumkan. Bagaimana tayamum? Kita praktekin nanti ya. Tayamum. Paham ini ya? Oke. Masuk sekarang kita kewajiban mengkapan. Sabun itunya disiapin belum tadi mandiin? Tadi mandi sama apa ya? Sama air ya? Iya. Airnya siapin. Airnya kalau bisa di ember. Kalau misalnya memang ember nggak ada, cukup bisa dengan selang, ya, air mengalir lebih bagus, lebih enak. Kalau mau pakai dua-duanya silahkan. Kemudian selain air mutlak ada yang disunahkan yang namanya daun bidara. Kenal daun bidara, Bu? Tahu doang, saya juga belum pernah pakai, karena udah nggak ada, Bu, udah langka. Ya, sekarang mah kita yang umumnya saja. Jadi mandi itu yang pertama pakai apa kalau mandi? Ya air. Terus selanjutnya yang untuk membuang kotor-kotoran, sabun. Terus sampo. Apa lagi? Untuk menambah wangi-wangian. Nah, untuk menjaga bakteri supaya tidak kena ke kita nih, air, kapur, barus, minimal itu tuh. Ya alat mandinya, sabun, ya sampo, kapur barus dan air. Oke. Tuh, tadi cari yang mandikan. Sekarang masuk ke mengkapan nih. Sunnah kain kapan itu ya warna putih. Di dalam kitab Safinatun Najah dan juga kitab Anak Fikih semuanya sepakat bahwa abdulnya adalah kain putih. Saya tanya sekarang, boleh nggak kalau misalnya jenazah dikapanin sama kain selain warna putih? Misalnya pink, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ada fitnah. Ini warnanya ungu. Begitu tanya siapa dia? Ada caleg dari Nasdem. Waduh, jangan. Jadi pindah nggak? Pasti jadi pindah ngomong dong. Mentang-mentang. Aku kalau mati gue pakai hijau. Katanya. Gue kan P3. Waduh, ini orang jenazah warna-warni di kuburan. Mau kampanye loh. Ya. Selagi masih ada kain putih, abdolnya putih, Bu. Jadi masih bisa dibeli, bisa diusahakan kain putih. Kalau sudah nggak ada banget, waktu mepet boleh menggunakan warna
selain putih. Hitam boleh, ungu boleh, hijau boleh. Tapi kalau masih ada kain putih, itu kain dipakai selain warna lain, makruh hukumnya. Tahu makruh Ibu? Apa makruh? Dikerjakan tapi Allah tidak senang. Benar nggak Bu? Iya. Ya kayak istri dah ngasih air suami, tapi istri benci. Kira-kira Allah benci juga nggak? Nih, buang itu minum tuh. Atau sebaliknya, itu duit. Tapi laki benci sama bini sama lagunya. Kira-kira jadi itu nggak Allah? Itu juga begitu. Oke. Kemudian kainnya halal. Iya, jangan boleh nyolong, kain orang nyolong. Jadi musola diambil, harus sisa pelatihan nggak dipakai, diambil sama dia. Jangan. Ya. Atau yang subhat. Atau yang subhat. Kain putih tapi orang ngasih. Dari mana ini Pak? Gini. Pokoknya pakai aja, remeng-remeng subhan begitu. Dari mana sih? Dari partai ya, bukan dari apa. Kita ragu-ragu. Kita lebih baik beli sendiri. Daripada ngasih orang tapi nggak aja. Pakai aja pokoknya dah. Bukan apa-apa, takutnya begitu kita pakai begitu. Udah kita pakai. Ditanya lagi sama dia, udah pakai belum? Udah, tapi nanti bayar ya. Gitu. Gue ditanya berapa bayarnya? 600. Waduh, di pasar cuma 300,5. 400.000. Ini orang nyari untung. Ya, jangan. Ya, kalau bisa yang halal. Jangan yang haram, apalagi subhat. Yang selanjutnya 3 kain, 3 helai kain kapan untuk laki-laki. Kita praktekkan. Kemudian yang selanjutnya, kalau untuk perempuan itu 5 lapis, terdiri dari sarung dan kerudung. Nanti kita praktekkan. Oke, next. Kewajiban mensolati. Yang pertama, dipastikan jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Jadi kalau belum disolatin, jangan dikubur dulu. Jangan disolatin dulu. Dimandikan. Ya, belum dimandikan, belum dikafani, jangan disolatin. Gitu. Kemudian abdulnya terdiri dari 3 sab jonamah. Ini 3 sab ya Pak? 3 sab ya? Walaupun orangnya tidak juga ya. Ini orang bisa berubah 7 rupa nih orang. Nah, ini dibalik ke sono, ungu ke sono. Ini mau kompakan aja bajunya. Ya sebenarnya harusnya abdulnya 3 baris. Oke ya. Ya. Terdiri dari 4 takbir. Allahu Akbar. Mau pakai usoli, tadi ada usolinya. Ya. Tidak usoli juga tidak apa-apa. Jangan ribut Pak. Di sono masjid ono pakai usoli, nggak pakai usoli, kita usoli, ngapa bareng-bareng sholatin jenazah bareng-bareng. Usoli kenceng banget ya, kata yang pakai usoli, nggak pakai usoli. Gue mau pakai usoli, ini kan ribut ya pada bilang. Akhirnya ada orang yang kagak pernah sembahyang lah, tuh kata gue gak mau ogah ngaji, yang ngaji aja pada ribut. Akhirnya pada kemana lo? Gue mau mancing, gue kurang ajar ya. Jangan, ya usoli jangan pakai ribut udah, ya lapat itu melapat, niat hati. Ya langsung saya niatin aja Allah Akbar, langsung akbar, kagak pakai usoli, boleh. Terus yang makmumnya pakai usoli jangan kencang-kencang. Ya, jangan mengangkat derajat suara di atas imam. Imamnya langsung Allahu Akbar. Dia mau pahamnya pakai usoli kencang bener. Usoli ala hadzal mayit. Imam apa sih lu? Ya, saking pengen dipakai pahamnya. Kalau begitu ribut terus aja, Pak. Pokoknya kita seimbangin saja. Oke. Pak takbir ya. Kemudian imam salat terdiri dari pihak keluarga, lebih afdalnya keluarga semuanya. Sekarang saya tanya, ibu-ibu suka sholat jenazah nggak di sini? Pernah ikut nggak? Iya, sholat jenazah itu bukan laki-laki doang Bu. Ya, dipardukan juga sama, dianjurkan perempuannya ikut. Cuman harus ada hijab pembatas. Ya, mentang-mentang istrinya ada di dekat imam sholat. Saya mau ini, bu bininya ustad. Ya iya bininya juga harus tunduk patuh sama aturan. Lagu amat loh. Ya, di belakang sono gitu. Oke. Dah, lanjut next. Oh iya tuh. Nah, ini niatnya. Ya, mau pakai usoli enggak juga jangan. Jelas? Nah, jenazah boleh disolatkan berkali-kali. Paham enggak? Bapak ini udah sholat nih, jamaah musola Al-Falah udah nyolatin. Ada keluarganya lagi dari Bogor. Datang ke sini, Pak ini sebelum dikuburin, sebelum dibawa ke makam, saya menyolatin keluarga, boleh nggak? Boleh. Syaratnya tidak boleh sholat lagi. Bisa dipahamin ya? Boleh gitu. Cuman mentang-mentang boleh berulang-ulang, datang 2 nyolatin, tungguin lagi udah kapan dikuburannya orang, ya cukup lah pada kifayah mah yang tadi laksanakan udah. Tapi kalau misalnya emang waktunya tidak terlalu lama, boleh sholat lagi. Jelas?
Oke, ini niat. Nah, kewajiban memakamnya. Setelah disolatkan kita makam. Mayit dipastikan sudah disolatin. Ya. Sudah disolatin. Ya. Kalau sudah disolatin berarti sudah dikapanin. Pasti itu, karena salat menyolati sudah dikapanin. Kedalaman makam minimal 1 galian dengan memastikan aman dari gangguan. Berapa dalamnya? Berapa dalamnya? Minimal seleher orang dewasa. Kalau ada berempat yang paling tinggi diambil lehernya. Yang paling tinggi ya, misalnya gali 4 orang. Nah, baris itu. Nah, tinggian lu leher, nah setinggi dia tuh yang gali itu. Tapi jangan dia mulu yang gali-gali mulu. Tentang dia lu kan yang diukur. Dia lagi. Yang lain ngapain? Nongkrong, jangan. Bantuin ya. Nanti kalau udah leher lu belum? Udah. Itu minimal itu. Maksimalnya adalah setinggi orang dewasa sampai kepala dan dengan tangan berdiri. Segini tuh harusnya betul. Segini nih. Itu amannya begitu. Tapi kalau sekarang banyak segini, Pak. Ya. Iya, atau ada yang memang ditumpuk. Jelas ya? Jadi segini seleher minimal tuh. Ya, Mak. Sebuah orang dewasa nih. Tangan ke atas. Kemudian wajib menghadap kiblat. Nah, arah jenazah yang boleh mengarah ini, yang mutlak ini hanya ketika diapain? Di dalam makam arahnya. Itu kepalanya di utara, menghadap ke kiblat nih. Ini soalnya ini kiblat sana ya, berarti kepalanya ke utara. Kalau lagi mandiin kira-kira arahnya begitu nggak menghadapnya? Nggak ada aturan. Harus menghadap ke sono. Kira-kira ini orang rumahnya kecil. Iya benar nggak? Mandiin kata dia punya paham harus menghadap ke sono, kepalanya ke barat. Ya, sedangkan yang luas ke sini, kuku. Aja aja bagaimana pada mandinya? Begini kakinya. Enak banget santai. Repot. Ya, yang enak aja mandinya. Ambil arah yang fleksibel aja, jangan kuku. Ini wah pokoknya gua kata emak gua menghadap kepalanya pokoknya di barat sono. Begitu di barat orang susah mandinya. Iya, nih kan didudukin sama dia. Aduh, repot. Jangan. Oke. Posisi sebelah utara, sana berarti. Kemudian semua tali pinggang kain kapan dibuka, termasuk penutup wajah. Jadi di makam, Bapak Ibu, entar praktek mengapain ditutup. Tapi begitu setelah jatuh di lubang lahat, liang lahat, talinya dibuka semua. Terus talinya dikemanain? Iya, ini mah kadang-kadang dikantongin bakal jimat buat dagang. Jangan. Itu mah mitos, musyrik. Ini ambil di kantong, bakal apaan? Buat penglaris dagang dipakai sama dia. Iya. Ada yang nanya, itu orang dagang bagus amat, laris amat, pemakainya apa tuh? Kain kapan dipakai? Bukan itu yang bagus. Yang bagus pemakainya adalah dia pakai baju. Coba dia dagang ketoprak nggak pakai tanah. Itu pemakainya. Serahkan sama Allah. Pagi sore kita siang usaha sampai malam, malam lagi yang usaha. Kira-kira kalau bulan Allah kasih, dapat nggak rezeki? Nggak ada. Tapi kalau walaupun lugar ligu, begitu datang Allah kasih rezeki datang. Assalamualaikum Ustaz. Sama saya tuh lugar ligu saya dikit santai aja. Istri saya bukan kaget. Ayahmu nggak punya kerjaan ngajar udah berhenti gak? Gampang rezekinya. Gue serahkan rezeki sama Allah. Gue santai aja belum rezeki. Gue usaha gue belum dapat. Bener. Tapi gue santai saja dapat. Kayak kemarin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia ngapain dari tidur ya? Iya. Saya begini Ustaz, saya punya keomongan. Nazar, subhanallah. Apa itu Pak nazar? Kalau suami saya sehat, saya punya keomongan pengen motong kambing, saya sedekahan. Cuman kan keluarga saya mah sama kambing pada kurang doyan. Terus kita ke keluarga kayak motong sedoyan. Gitu. Saya nyari kayak kambing manis. Nih Ustaz, cari kambing, potong di sini di majelis. Nanti kalau sudah potong sorenya, saya sama suami boleh undang, anak saya juga boleh. Bapak Ustaz undang udah. Saya bilang, kambingnya dari mana Bu? Ya dari Ustaz. Atau dari saya mau punya kambing. Duitnya nih dikasih 5 juta. Yang penting dapat kambing ya. Iya, yang satu. Akhirnya kambing berapa duit? Kambing alhamdulillah orang lagi butuh jual 2,5 juta. Nah, saya jelasin, kambing 2,5 juta ntar belanja bumbu-bumbuan namanya 1 juta segitu. 1,5 juta bagaimana Pak? Balikin. Orang buat Ustaz tuh. Diam-diam dapat 2,5 juta, Bu. Baru kita nyantai habis mabok kambing, makan daging kambing. Iya, santai lagi sore nyantai. Udah, Ustaz. Ya ada yang meninggal Ustaz. Ada yang mati. Gitu. Kata istri, bareng-bareng. Ustaz, si B meninggal loh. Mengapa? Lo tahu ada buku-buku mati. Saya bilang apa? Innalillahi. Kan musibah itu. Begitu pulang, alhamdulillah. Yang dikepelin saya.
Nih, begitu. Kalau kepalanya gede. Tuh, ya. Jadi kain kapan dibuka. Talinya jangan diambil ya. Ya, jangan diambil talinya. Ntar buat pemakai dagang lagi. Laris, apa pemakainya kain kapan? Orang habis kain kapan diangkutin sama dia. Jangan musyrik. Jangan ya. Masya Allah, itu keropat namanya itu. Nah, agak ada. Jangan dah. Ya. Menutup wajahnya juga dibuka. Dibuka jadi mukanya. Jadi wajahnya menghadap ke sana. Dengan dibuka. Ntar kita praktekin. Oke? Kita aja ya. Nah, pas banget ya. Prakteknya 1 jam, Pak. Jam 11 selesai. Nah, silakan sebelum praktek masih ada 5 menit tuh. Emang saya mau suruh buka tanya jawab. Tadi dulu. Ya, saya buka forum pertanyaan, nanti saya jawab. Gampang nanya apa gampang jawab? Gampang nanya. Gampang jawab, Pak. Dia panjang banget nanya. Saya gampang jawabnya. Gua kagak tahu. Ya, gua pulang. Kita bikin soal, Pak. Buat sanawiyah kita buat nih. No. Wah, Allah, kita nyari buku, kita buka. Begitu semester ujian pesantren gitu jawab mana? Maaf Pak Ustaz, saya kagak tahu. Sialan lo. Yang kagak tahu itu bocah. Maksud kita jangan ditulis begitu. Kayak udah silang aja kagak tahu. Tinggalin ya. Pak, silakan. Ya. Ya. Ya, silakan. Ustaz. Oh, marbot. Oh iya, oh begitu. Yang jelasin itu doang. Kirain mau mati kan. Mau diurus. Oke, siap. Itu salamnya itu kan ada assalamualaikum warahmatullahi, ada lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Itu 2 versi. Fikih itu pasti menimbulkan ikhtilaf, perbedaan. Itu saya tadi, ada yang pakai usolih, ada yang enggak. Jangan pada ribut. Ada yang tahlil sama yang enggak pada tahlil pada ribut. Tahlil yuk. Oh enggak. Gua mau enggak tahlil. Lu ntar mati kagak tahlil, bodoh amat. Begitu. Ribut. Akhirnya ngedengar orang yang kagak pernah tahlil. Tuh, kata gua enggak apa, yang tahlil sama tahlil ribut. Lu kemana lu? Mendingan gua mancing. Mancing lagi aja tuh orang. Bayang kagak, mancing mulu gawenya. Ngedengerin ustaz pada ribut mulu. Saya enggak. Terus tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa tadi? Salam. Salam ketika selesai takbir keempat, doa ulama tahrim ajrahu kita pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gitu ya? Ngomong tangan sampai jatuh. Ada referensinya. Ada yang cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sholat biasa. Dua-duanya betul. Boleh. Ada referensi dan hujah landasannya dan referensinya di mana adanya gitu? Di mana? Di pasar, di Al-Qur'an ada nggak? Di hadis ada nggak? Ada nggak? Ayo, ada. Hadisnya sebagai referensi. Kita punya hujah 4 kaum muslimin Bapak Ibu. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma'u sahabah, yang keempatnya qiyas, qaul para ulama. Di mana qaul para ulama? Nih, kitab ini. Kitab-kitab yang ini paling tipis, Bu. Apalagi kitab tebal banget, Bu. Oh, Ibu jangankan baca, ketiban kelengar urusannya. Gitu. Itu kajian kitab Safinatun aja udah sampai belum? Udah belum? Udah sampai mana kitab Safinatun aja? Sampai mana? Sampai rak no. Sampai rak kitab. Ya. Jadi boleh ya, Pak? Ada lagi mau tanya? Oke, Pak. Salam. Waalaikumsalam. Air saya mana? Ya, Bapak nanya saya minum dulu, Pak ya. Ya. Kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak saya minum lagi. Ya, silakan, Pak. Silakan. Enggak dulu langsung, Pak. Oke. Nama saya Imran. Ini berkaitan dengan prosesi kuburan pemakaman tadi. Ya. Akhir kuburan itu ada juga yang diazankan, ada juga yang tidak. Baik. Itu apakah bid'ah atau sunnah atau apa namanya? Baik. Iya. Mengazankan jenazah yang sudah masuk ke lubang kubur ya, atau yang sudah masuk atau sebelum ditutup. Ada teknis macam-macam dah. Itu ada yang suka diazanin, Bu. Betul nggak? Azan sampai saat ini di kubur ya, lubang kubur. Di Quran nggak ada.
Atau adzinu mautakum, nggak ada. Di hadis nggak ada. Ijma sahabat juga tidak ada. Terus di apa namanya? Di kias kalau ulama ada nggak? Ada. Kira-kira. Sebagian ada ya? Sebagian ada. Tapi tipis ya referensinya. Yang jelas ada. Kira-kira kalau azan itu bagus nggak? Bagus nggak kalimat yang diucapkan apa? Apa itu kalimatnya? Bid'ah nggak? Bid'ah. Tapi bid'ahnya hasanah. Selagi masih tradisi ya. Tradisi itu. Bukan termasuk dalam ranah kewajiban kifayah itu. Tradisi saja. Jika suatu tradisi itu tidak melanggar syariat dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat yang mencuat meruncing kepada sebuah perpecahan, jalanin. Tapi kalau sudah turun, Allahu Akbar, keluarga lo, jangan diajanin. Pokoknya gue kagak seneng bapak gue diajanin. Karena bapak gue kalau ngedenger ajan puyeng, waduh udah. Takutnya dari ajan puyeng. Takutnya begitu dari ajan dibangun, siapa yang ngajanin gua? Gitu. Jangan ya. Kalau misalnya ribut, jangan diajanin. Tapi kalau misalnya diam aja nggak ada yang protes, silakan. Boleh. Atau habis aja juga komat. Iya. Jelas ya? Gitu. Ya. Kan kadang-kadang yang ributnya yang itu Pak keluarga musibah, betul nggak Pak? Usoli nggak pakai usoli, keluarga yang beribut. Karena memang satu keluarga mau pakai ya Nahdiyin atau Syafi'i, dia mau tahu-tahu ngajinya sama Google. Ya. Aneh gurunya Google karena apa banyak gurunya. Kalau ngaji itu talaki, kitabnya ada, ustaznya dihadepin. Ini kayak saya ini ibu ngaji pikir saya talaki udah nih. Udah masuk nih, tapi kalau ngaji dibuka. Syarat mandikan jenazah adalah buka Google tik. Emang jelas gurunya. Itu Google buatan orang kafir apa itu. Tapi karena memang yang baik-baik ada kita ambil. Tapi kalau sudah melanggar sampai menimbulkan kerugian, jangan dipakai. Ini dipakai. Gue pokoknya dari kata ini ustadz ini di Google. Aduh, bukan guru itu mah. Ya, itu jelas. Abdul Somad ada di Google nggak? Nah, kalau kita ketemu sama beliau, ya, nah kita dengarkan dulu ketemu. Boleh. Tapi kalau bertentangan dengan yang paham kita, jangan dipaksain. Ribut urusannya. Bisa pahamin? Oke. Azan masih boleh? Ya, Pak. Ada yang berlangsung di bawah, tanpa ada doa lagi, ada juga yang doa lagi. Oke. Iya, Bapak Ibu, sama di saya juga. Ada yang begitu habis disolatin, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang pakai warahmatullah sampai situ ya. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum baru setelah salam kedua baru ya makmumnya ya. Makmumnya baru salam ya. Ini kalau misalnya saya imam, Assalamualaikum warahmatullahi, saya pakai warahmatullahi ya. Atau saya pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salam dulu. Ya, ini mentang-mentang mau kondangan dijawab juga lagi. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ingat Pak, harus hati-hati nih. Pernah kejadian, karena memang makmumnya imamnya pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru sekali-kali sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam. Bisa. Kurang ajar. Itu yang ngeri juga itu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab di belakang gitu ya. Jadi pakai itu boleh. Nah terus setelah itu ada yang zikir dulu. Zikir ya? Saya tanya, zikir diperintahkan nggak? Diperintahkan zikir. Diperintahkan melakukan fadhkurullaha dzikran katsira. Wadhkuruni adzkurkum. Zikir. Zikir itu baca-baca. Bagus nggak? Boleh nggak? Doa boleh nggak? Boleh. Tradisi apa? Tradisi. Melanggar syariat nggak? Nggak. Terus kontroversi nggak di lingkungan? Ada yang protes nggak keluarganya? Kalau nggak, saya nanti pesan ya Pak. Kalau pesan dari keluarga, wasiat dari keluarga. Bapak saya pesan kalau habis disolatin langsung gotong. Langsung gotong. Digotong sama keluarga. Ya masukin keranda dulu, mau digotong pakai apa? Nah, ribut itu. Masukin keranda gotong. Gotong pegangan gotongan. Oh gitu, akhirnya udah susah. Coba bentar, kita belum masukin ke keranda, kita gotong bawa ke kuburan. Kira-kira yang kelojotan siapa? Yang kelojotan, yang kelabakan. Gotong, berat amat, susah amat ya, dilempar ya. Kalau pakai gotongan gampang, dia masih ada aman. Jadi didoakan silakan, tidak masalah. Paham? Karena kewajiban hanya 4. Sholat, habis sholat udah. Nggak ada ajuran doain ya. Ayo doain, silakan boleh. Ya, gitu. Oke. Ada lagi Pak? Iya silakan Ibu. Waduh, praktek dulu nih. Ya.
Hmm? Hmm? Ya. Nah, baik. Arah yang mutlak itu yang menghadap kiblat tuh arahnya di utara sana nah. Kalau kiblatnya ke sini, kadang-kadang kiblat gitu kita kerasan kalau misalnya kita jalan-jalan, kok nggak sama sama gue ya? Ya kita ngikutin aja musola itu berarti udah kiblat tuh. Berarti kepalanya utaranya di sana nih. Kiblatnya ke sana berarti kepalanya. Nah, ketika belum disolatkan, ya, belum dikuburin, ini kan yang kuburannya mutlak nih. Sholat aja Bu, ternyata ada yang palanya diputer. Saya pernah nyuruh Abuya namanya. Abuya Syekh, wah pokoknya udah mantap banget. Saya minta beliau, Abuya tafadhol, karena memang bagian dari keluarga antum, silahkan antum imam. Dia ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap dah. Waalaikumsalam. Di suara Buya, Bu. Beda sama suara RT. Beda. Benar nggak? RT menyebut pemulasaran jenazah juga ngagok, mulutnya nyangkut. Padahal pengurusan jenazah begitu. Ya, ada lagi pengurusan jamaah. Lo jamaah mau diurusin mandi semua. Ya salah mulu. Ya, itu Bu yang ngomong. Ridho jamaah saya mengimami sholat jenazah keluarga saya. Ridho kata RT semua. Kata jamaah semua. Karena enggak semua keluarga kan jamaah juga. Kalau memang ridho saya imamnya, putar jenazahnya kepalanya madep ke sono. Ditukar Pak. Dia pas nyolatin tuh, ini kepalanya di utara, minta diputar dia madep ke sono, kepalanya di sono tuh. Yang kagak ngaji ada di belakang Pak. Itu mah Buya PA kata gitu. Lu yang PA saya gituin. Dengerin dulu, liatin dulu. Dijelasin namun pada dibuka kitabnya. Saya kebetulan bawa kitab ini. Salah satunya jenazah pada saat sholat kepalanya nggak harus di sana. Yang penting ada di depan imam. Syarat itu dong. Terus posisi imamnya di belah mana? Apa di pala? Apa di tengah? Apa di kaki? Mau di pala, di kaki boleh. Yang penting jenazah di depan. Asal jangan di atasnya begitu diinjak tuh. Oh, dar rasanya. Udah mati mentret. Ya. Ya, ini biar nggak ngantuk Bu. Ya, 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 iya itu kan yang mutlak Bu ya. Nah berarti saya jawab nih. Begitu Bu, putar-putar dulu jelasin. Nah, sebelum disolatin, madepnya kemana-kemana boleh. Arahnya kemana aja boleh. Kemarin saya meribut Bu, udah tinggal mandiin, arahnya kagak ribut lagi mandiin, kagak protes dimandiin, keluarga juga. Begitu ngegotong, kaki dulu taat kalau jalan mah. Lah iya lu yang hidup, dia mau kemana kagak bakalan protes gituin. Mundur maju, akhirnya sama-sama madep, kagak jalan-jalan, gue pulang nih. Mau ke kuburan jadi lama itu. Ada yang saya pokoknya kalau di sana di kampung sawah, di tempat saya itu kaki duluan. Jadi arah kaki ini yang digotongin orang depannya. Kaki yang belakang, gue masih sebelah sana di pala dulu. Main tarik-tarikan nggak ada arah itu, gotong yang penting jelas masuk ya. Yang penting jangan dipanjangin begini, pintu segitu dipanjangin, mentok. Lurus aja yang penting mah, kaki dulu pala dulu. Udah ya? Oke deh ya. Bisa pahamin ya. Jadi di rumah nanti boleh kemana aja. Jangan nggak harus ke sono. Rumah kecil banget. Ya. Paksain. Mana sakitnya udah lama lagi. Paksain marah ke sono kaki. Ayo nekuk. Itu kenapa kaki begini Bu? Lagi santai. Lalu bukan lagi santai, tempatnya kagak muat. Dipaksain menurut paham dia. Oke, sip. Oke ya. Saya rasa pemaparan materi secara itu selesai. Bu, iya sebanyak-banyaknya. Silakan Pak, yuk. Ya. Ini kan ada tadi Ustaz bilang kan ketika dikubur kan bukanya dibuka kan? Ya, betul. Tapi ada sebagian ketika kita mau buka, ada salah satu keluarga bilang jangan dibuka bukanya, jangan buka kan kontrolnya gitu. Biarin aja begitu gitu kan. Nah. Kita apa kita ikutin dari pihak keluarga ataupun tetap kita buka gitu. Ya, Bapak Ibu, ada yang pengen nggak dibuka? Kira-kira kalau nggak dibuka, Ada jadi pocong lagi. ada yang proses nggak? Proses nggak aja? Nggak. Jadi boleh. Abdolnya mau dibuka secara fikih Imam Asy-Syafi'i. Bisa punya paham lain, bisa nggak? Berbeda nggak? Bisa jadi beda Pak. Itu tadi. Kita mah biasa ke sono kepalanya. Lagi nyolatin. Diputer sama dia. Yang orang tahu ilmunya udah ngomong. Habib PA itu mah Habib PA. Lu yang kagak ngaji. Ya begitu. Kayak. Jadi Pak, boleh dibuka boleh nggak? Jelas ya? Yang jelas mau dikuburkan. Ngubur mah udah dikuburin, mau disolatin. Terserah. Ya. Cuma memang biasa umumnya seperti itu. Gitu. Oke udah ya? Nah, ini tadi saya udah jelaskan di awal ya. Udah jelaskan di awal kan? Jemput apa itu? Jenazah. Jangan orang sakit sekarat dibawa.
Ya, tapi saat ini Pak nih, mobil jenazah yang kita punya 10 unit, itu yang naikin benar-benar jenazah, satu jenazah, yang kedua supir jenazah, yang ketiga sama keluarga jenazah. Coba RT diajak ikut, oh aku mah mendingan naik motor begitu. Gue belum jadi jenazah, mau. Iya gitu. Iya yang dia paling ngatang gitu. Iya cuma itu doang. Iya gitu betul. Iya betul. Iya. Ntar mandok betul ya. Udah pasti Pak. Itu namanya supir jenazah mah. Driver dalam itu apa pasti ada sedekahnya untuk itu semua. Udah ya cukup ya. Oke kita masuk ke praktek ya. Kita masuk ke praktek. Namun untuk secara materi kita tutup dulu. Ya dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kita praktekkan lebih paham lagi. Karena memang kita utamanya adalah praktek pengurusan jenazah dari memandikan kapal Islam. Oke, kalau kita sudah tutup dan praktek ini bisa dilaksanakan jika ada 4 auden, 4 orang. Kalau nggak ada cukup saya cuma jelasin materi doang, saya pulang. Ya begitu, nggak bakal jadi dah. Nah saya minta 4 orang dengan ikhlas ke depan. Baru 1, 3, 4 orang. Ayo 4 orang ayo. Maksimalnya nggak terbatas. Mau boleh ikut lagi 1 boleh. Silahkan yang mau ikut lagi. Ya dimatiin. Kita sudah tutup. Dan 4 orang? 4 orang? Mau 5 lagi? Mau 5 kan? Boleh 1 lagi boleh? Pak sini Pak. Sini Pak. Cukup ya? Cukup. Baik. Ya. Ya, dari 4 orang ini 1 akan jadi jenazah. Pas. Betul. Iya. Baru jadi pelatihan, kalau enggak jadi. Benar. Nah, baik. Pak. Bapak Ibu. Ya. Dari 4 orang ini mana yang bisa jadi jenazah? Yang mana? Yang muda? Yang tua? Kan mati enggak ada misalnya. Kira-kira nih, kalau kita tawarin bener-bener mati nih, berempat nih. Kira-kira mereka akan sama-sama ngalah nih. Mana yang ngalah? Dia pasti ngalah. Bapak aja udah tuaan, Pak jenggotnya putih. Bener nggak? Lah pasti ngalah. Saya juga begitu. Saya kalau ditanya sama istri saya, ayah mau nggak dampingin ibu sampai meninggal? Kata dia begitu. Saya bilang, mau banget begitu kata dia. Tapi ya saya mah kalau meninggal, saya mengalah baik katanya. Bagian ayah duluan begitu katanya. Kurang ajar banget loh. Iyalah, kalau ayah mau akan keurus anak, kalau ibu mau pasti keurus. Bener emang. Bener, makanya kalau mati membanyakan bapak, Pak. Banyak santunan janda, mau nggak ada santunan duda. Bener nggak? Ini kita mati biar janda biar ngurus. Udah sepakat? Bapak siap? Masya Allah Pak, ini orang udah puyeng sama dunia. Udah capek udah. Ya, datang COD dia yang bayar, bini yang mesen dia yang bayar. Ya, anaknya mesen dia yang bayar, kurang ajar. Ayo mati deh duluan katanya. Udah mati Pak ya? Siap mati Pak? Ya udah mati. Nah, berarti sudah dapat nih. 3 orang ini yang akan nanti mempraktekkan pengurusan jenazah. Ya? Udah ya? Udah. Nah, ini bisa diangkat nih Pak nih. Kita praktekkan di tengah di depan. Oke. Ya. Jadi ini nanti Bapak urus, saya pandu ya. Ibu-ibu yang ngeliatin. Nah, kita umum secara laki, tapi prakteknya buat perempuan juga dipraktek. Ya. Tarik ini, Pak. Ya. Bentar ya. Air mana air tadi? Ya iya gua aus ngomong mulu. Makan kayak ya Ustaz ya. Hah? Makan. Iya. Mana airnya air tawar mulu nggak ada susu. Betul Bapak, Ibu. Kalau saya mah istri memang pergi kemana juga, ayah boleh minum di mana sama ngopi mah di mana juga boleh gitu.
Tapi kalau nyusu di rumah masih seger gitu. Oke. Udah ya, Pak? Udah ya? Nah, sudah ada 4 orang. Dan 1 sudah mengancungkan diri untuk siap diurus. Karena memang sudah bosan dengan kehidupan dunia. Tapi matinya normal. Bisa nggak di luar, karena kebanyakan ibu-ibu di luar. Nah, bener di luar sana kita ya. Di luar, Vina, yuk. Langsung ya alat mandikannya. Ah, ini udah ada alat mandikannya ya. Kemudian alat mandinya seperti ember, gayung, sabun sudah siap. Ada nggak? Oke, dah? Udah ya? Nah, alatnya sudah semua tempat mandinya. Nah, ternyata Bapak Ibu, sebelum dimandikan, ternyata yang didahulukan adalah pembuatan pola kain kapan. Kepada siapa? Untuk siapa? Dipastikan jenazah yang sudah meninggal. Nah, saat itu udah ada yang ngacungi, Pak. Belum meninggal Bapak ya? Baru siap ini. Ya, Bapak sini, Pak. Sini, Bapak. Nah, karena yang udah siap nih. Nah, sebenarnya ini Bapak akan yang lebih enak, Pak, dari 3 orang itu nanti, Pak. Duduk, Pak. Duduk. Duduk, Pak. Nah, duduk. Duduk, Pak. Oke. Nih, yang akan jadi jenazah yang akan keurus. Pertama dipastikan jenazah itu sudah meninggal. Betul benar nggak tadi? Iya. Bagaimana pastinya udah meninggal? Buka kelopak matanya, terjemin. Pak, tiduran, Pak. Tidurnya Bapak nyaman? Bapak biasa tidur bagaimana, Pak? Oh iya. Bapak, ayo Bapak saya. Abdulnya tidur bagaimana, Pak? Abdulnya tidur, posisinya tidur. Jangan pindah-pindah mulu, pantar dipindahin, tenang ya. Di sini. Iya. Kalau pindah sendiri belum mati, Pak. Bapak tidur, Bapak saya. Nah, biasa Bapak tidur begitu, Pak. Biasa begitu. Abdulnya tidur sana, Pak, miring. Nah. Ya atau ke sana boleh. Udah jangan pindah-pindah dulu, ntar pindah. Iya, tuh. Apa ya? Gitu begitu, biasa begitu, Pak. Biasa begitu tidurnya. Ah, biasa miring, Pak. Miring. Iya biasa tidurnya enaknya, Abdulnya. Susah amat miring ya, Pak. Gitu. Biasa, oh iya biasa pakai bantal. Nah, ya begitu dah, Bapak begitu. Nah, enak gitu posisinya gitu. Tuh. Nah, kata keluarga, ada informasi di Kelanggan nih, di blok berapa dekat musola, ada yang meninggal. Habis pelatihan udah ada 3 orang yang udah bisa ngurus jenazah. Laporannya ke dia.